Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dina Aulia Distira Muntep dari kelas PGME 4 semester 7, mata kuliah Manajemen Pendidikan, dosen pengampu Bapak Rusdi Ansori MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan secara singkat materi mengenai dasar-dasar studi manajemen dan organisasi pendidikan, di mana pengertian dari manajemen itu sendiri merupakan kegiatan untuk mencapai tujuan atau sasaran yang telah ditentukan terlebih dahulu dengan menggunakan orang lain. Adapun beberapa pengertian manajemen menurut beberapa pendapat para ahli. Yang pertama, menurut Munir pada tahun 2009, mengartikan manajemen adalah kekuatan yang menggerakkan suatu usaha yang bertanggung jawab atas sukses dan kegagalannya suatu kegiatan atau usaha untuk mencapai tujuan tertentu melalui kerjasama dengan orang lain. Sedangkan menurut Kritiner pada tahun 1989 mendefinisikan manajemen sebagai suatu proses kerjasama melalui orang lain untuk mencapai tujuan organisasi dalam lingkungan yang berubah. Sedangkan organisasi adalah proses penggabungan pekerjaan yang para individu atau kelompok-kelompok yang harus melakukan dengan bakat-bakat yang diperlukan untuk melaksanakan tugas-tugas terkait, memberikan saluran terbaik untuk pemakaian yang efisien, sistematis, positif, dan terkoordinasi dari usaha yang tersedia. Nah, sedangkan manajemen pendidikan itu sendiri adalah suatu kegiatan atau rangkaian kegiatan yang berupa proses pengelolaan usaha kerjasama sekelompok manusia yang tergabung dalam organisasi pendidikan untuk mencapai tujuan yang ditetapkan sebelumnya agar efektif dan efisien. Ada beberapa fungsi dari manajemen pendidikan. Yang pertama yaitu perencanaan, planning atau perencanaan. Perencanaan adalah proses kegiatan yang menyiapkan secara sistematis kegiatan-kegiatan yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan tertentu. Perencanaan merupakan langkah dan proses yang sangat fundamental untuk mencapai tujuan organisasi. Posisi perencanaan sangat penting dan utama, maka setiap perencanaan harus dilakukan dengan cermat melalui analisis yang mendalam tentang tindakan atau aktivitas yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua itu adalah pengorganisasian atau organizing. Pengorganisasian adalah kegiatan untuk mencapai tujuan yang dilakukan oleh sekelompok orang, dilakukan dengan membagi tugas, tanggung jawab, dan wewenang di antara mereka, ditentukan siapa saja yang menjadi pemimpin, serta saling berintegrasi secara efektif. Pengorganisasian dilakukan berdasarkan tujuan dan program kerja sebagaimana yang dihasilkan dalam perencanaan. Pengorganisasian juga berarti bahwa dua orang atau lebih bekerja sama dalam cara yang terstruktur untuk mencapai tujuan atau sasaran tertentu. Kepala sekolah harus dapat menentukan jenis program yang dibutuhkan dan mengatur semua opsi yang tersedia untuk mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Yang ketiga yakni actuating atau pelaksanaan. Salah satu fungsi manajemen yang berfungsi untuk merealisasikan hasil perencanaan dan pengorganisasian. Pelaksanaan ini adalah upaya untuk menggerakkan atau mengarahkan tenaga kerja serta mendayagunakan fasilitas yang ada yang dimaksud untuk melaksanakan pekerjaan secara bersamaan. Yang terakhir yakni controlling atau pengawasan. Menurut Nicholas bahwa pengawasan atau controlling ini yaitu proses yang dilakukan untuk memastikan seluruh rangkaian yang kegiatan yang telah direncanakan, diorganisasikan, dan diimplementasikan bisa berjalan sesuai dengan target yang diharapkan. Pengawasan ini merupakan aktivitas untuk menemukan dan mengoreksi penyimpangan-penyimpangan dari aktivitas-aktivitas yang direncanakan. Baiklah, sekian dari saya penjelasan singkat dari saya mengenai
manajemen dan organisasi pendidikan. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.